Setiap hati diri manusia itu ada kalanya sifat basariyah dan basroh. Tatkala diri seorang manusia terkuasai oleh sifat basariyah, maka pasti hati duduk di takholi. Tatkala diri manusia hatinya duduk di takholi, maka segala perbuatan apapun pasti terkuasai nafsu nafsiyah dan nafsu amaroh. Ketika dalam diri manusia yang muncul nafsu nafsiyah dan amaroh, maka segala hal persoalan apapun hati manusia pasti akan muncul yang namanya keakuan makhluk. Apakah makhluk dirinya ataupun makhluk lain dirinya. Contoh, umpama saya melakukan perintah Allah yang berupa sholat, pasti di dalam hatiku ada satu penetapan tentang siapa yang melakukan tersebut. Oleh karena hati ini duduk di takholi, maka secara otomatis dalam hatiku merasa diriku yang melakukan. Itulah yang kami maksud keakuan makhluk pada diriku. Contoh lagi, makhluk keakuan selain diriku. Tatkala kita melihat di sekitar kita, apakah itu hal-hal yang sesuai dengan sifat basariyah saya sebagai manusia ataupun tidak, pasti tetap saya mengatakan dalam hati yang berperan, yang melakukan itu adalah makhluk. Hatiku pasti muncul seperti itu, sehingga ada satu keyakinan kuat dalam hatiku bahwasanya yang melakukan si A, si B, si C. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, manakala perilaku dalam hatiku keakuan makhluk ini kita biarkan, maka yang terjadi adalah penanaman sifat nafsiyah, nafsu nafsiyah yang memunculkan hasud, memunculkan riya, memunculkan takabur, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Itu pasti.
Ini kalau kita biarkan akan menjadi satu pengakaran dalam hati kita. Bagi hadirin saudara-saudaraku di mana Anda berada, untuk mengatasi sikon atau hal tersebut dibutuhkanlah yang namanya riyadhah, yang namanya zuhud. Secara otomatis itu tidak terlepas dari amal, ilmu, dan istiqomah. Itu pasti. Dimanapun Anda berada, ada di sini, itu sangat mayoritas. Golongan yang muncul keakuannya makhluk itu adalah golongan yang sangat mayoritas. Dan ini sudah tidak bisa penyakit atau virus di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Alasannya sebab mengapa cuman sedikit? Alasannya karena mereka tidak mau menerima ajaran Allah yang mengarahkan hati untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu soalannya. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, satu, itu namanya keakuan makhluk. Nomor dua, di hati terkuasai di diri manusia tersebut akan terkuasai oleh nafsu lawamah dan mutmainnah. Inilah nantinya yang akan mengarahkan hati untuk duduk di tajalli. Makanya sebelum tajalli itu ada takhalli, ya. Habis takhalli, dan tajalli. Takhalli adalah ada upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran hati, yaitu sifat jelek tadi. Habis itu masuk di tajalli. Tatkala hati seorang manusia duduk di tajalli, maka yang namanya aku ini bukan aku muncul makhluknya, tetapi aku yang di dalam hati adalah muncul keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikatakan seseorang yang sudah sampai makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesempurnaan satu keislaman manusia manakala sudah sampai mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Dan ini dikarenakan satu, bisa menerima ajaran Allah dan mengamalkan dengan istiqomah. Tentunya tidak terlepas dari sang pembimbing atau guru akhirat itu.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon maaf tadi waktunya kami agak terlambat, dikatakan ada sesuatu hal sehingga kami dilupakan Allah sehingga sampai jam 5. Itulah sedikit apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai kesimpulan, dalam hati akunya siapa yang berperan, yang muncul dalam hatimu? Takholi apa tajali? Keakuan makhluk apa keakuan sudah keakuan Allah?